Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai jenis-jenis paragraf yang beranggotakan Ahmad Hanif, Ahmad Syabul Milah, Ali Ahmadi, Marifatul Hasanah, dan Mustika Putri. Pengertian dan jenis paragraf. Paragraf adalah sekumpulan kalimat-kalimat yang terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Paragraf menjadi bagian dan unsur penting dalam karya tulis dan sastra. Terdapat bagian macam-macam paragraf dilihat dari letak utama atau menurut isinya. Paragraf terdiri dari kalimat utama serta beberapa kalimat penjelas yang pokok pikiran penjelas menerangkan gagasan utama pada paragraf yang dijelaskan oleh kalimat-kalimat lainnya. 1. Berdasarkan letak utamanya. A. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang posisi gagasan pokok atau kalimat utamanya berada di awal paragraf. Jenis paragraf deduktif diawali oleh kalimat utama yang berisi pokok pikiran utama, kemudian dilanjutkan kalimat penjelas. B. Paragraf induktif adalah paragraf yang posisi gagasan pokok berada di akhir paragraf. Jenis paragraf induktif diawali oleh kalimat-kalimat penjelas dan diakhiri oleh kalimat utama yang berisi pokok pikiran utama paragraf. C. Paragraf campuran. Paragraf campuran adalah gabungan antara paragraf yang memiliki ide pokok di bagian awal dan pada akhir kalimat. D. Paragraf interatif adalah paragraf dengan kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. 2. Berdasarkan isinya. A. Paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang menyampaikan atau menginformasikan suatu hal untuk menambah pengetahuan atau pemahaman pembaca. Adapun ciri-ciri paragraf eksposisi adalah yang pertama, memaparkan definisi atau langkah-langkah dan metode tertentu. Yang kedua, menguatkan gaya bahasa yang informatif. Yang ketiga, menginformasikan sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh alat indera serta umumnya menjawab pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa. Yang keempat, terkait suatu topik. Contoh, Airbus A300-600 yang berkapasitas 266 penumpang adalah peristiwa kedua bagi American Airlines. Mesin kiri dari pesawat tersebut tiba-tiba lepas dari kedudukannya beberapa detik setelah lepas landas dari Bandar Udara Internasional O'Hare, Chicago. Dengan jatuhnya mesin yang berbobot 5 ton tersebut, keseimbangan pesawat mendadak berubah sehingga pilot tidak bisa mengendalikan pesawat dengan baik. Pesawat tersebut menghujam tempat parkir kendaraan beberapa detik kemudian dan penumpang pesawat beserta awak pesawat tewas seketika. B. Paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek dengan kata-kata yang mampu merangsang indera pembaca. Dalam paragraf ini, penulis ingin membuat pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, maupun merasakan apa yang sedang mereka baca. Ciri-ciri paragraf deskripsi yang pertama, menggambarkan suatu benda, tempat, atau suasana tertentu. Yang kedua, penggambaran dilakukan dengan melibatkan panca indera. Yang ketiga, menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan secara terperinci. Contohnya, saat brownies buatan ibuku dihidangkan untukku, wangi brownies coklatnya langsung tercium enak oleh hidungku. Saat aku mencoba memakannya,
Bentuk dan rasa manisnya langsung membuat lidahku bergoyang. Sungguh, ibuku pandai sekali membuat brownies coklat ini. C. Paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang menyampaikan ide, gagasan atau pendapat penulisan dengan disertai bukti dan fakta aktual. Tujuan dari paragraf argumentasi adalah untuk meyakinkan pembaca terkait ide dan pendapat tersebut benar dan terbukti. Adapun ciri-ciri paragraf argumentasi: menjelaskan suatu pendapat agar pembaca yakin, memuat fakta untuk membuktikan pendapatnya, menggali sumber ide dari sebuah pengamatan dan penelitian. Contohnya, membaca memang merupakan faktor penting dalam menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Seorang penasihat hukum pasti selalu membaca buku-buku yang terkait dengan hukum. Sebab jika tidak membaca buku hukum, pasti akan merasa kesulitan dan tidak tahu apa saja pasal-pasal yang tertera di buku hukum. D. Paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang menceritakan sebuah cerita atau kejadian secara berurutan dan kronologis. Paragraf narasi bisa dibagi menjadi dua, yakni paragraf narasi kejadian untuk menceritakan suatu kejadian, serta paragraf narasi runtut cerita untuk mengembangkan urutan tindakan hingga menghasilkan sesuatu. Adapun ciri-ciri paragraf narasi: mempunyai unsur utama seperti alur, tokoh, konflik, latar, memakai sudut pandang penulis, berisi mengenai pengalaman penulis, ada unsur rangkaian waktu dan informasi, menonjolkan unsur tindakan dan perbuatan, ada latar, suasana, tempat, dan juga waktu, mempunyai tokoh dan perwatakan yang jelas, memakai urutan waktu dan tempat yang saling berhubungan. Beberapa hari yang lalu, kami pergi ke sebuah pusat wisata yang berada di Jakarta. Kami pergi dengan 2 mobil pribadi. Mobil kami melaju cukup cepat secara beriringan dengan mobil lainnya. Perjalanan menjadi sangat menyenangkan. Semua orang tampak gembira. Cahaya sinar matahari menyinari kami sehingga membuat pemandangan dari dalam kaca mobil cukup indah. E. Paragraf persuasi adalah suatu bentuk paragraf yang bertujuan membujuk dan mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu sesuai dengan yang tertera pada paragraf. Penulis menyertakan bukti data dan fakta untuk dapat mempengaruhi pembaca. Adapun ciri-ciri paragraf persuasi adalah: yang pertama, idenya berasal dari pikiran manusia. Yang kedua, harus bisa menimbulkan kepercayaan pembaca. Yang ketiga, menghindari konflik serta memerlukan fakta dan data yang akurat dan faktual. Contohnya, membaca memang merupakan faktor penting dalam menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Sebab seseorang tak memiliki niat untuk membaca, pasti tidak banyak memiliki tingkat pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan biasanya bersumber dari buku. Misalnya, anak yang pandai dalam pelajaran, biasanya dia akan menjadi kutu buku. Bagi siapa saja yang tidak memiliki niat untuk membaca, pasti pengetahuannya tidak luas dan terbatas. Oleh karena itu, membaca menjadi hal yang penting dan biasakanlah membaca buku. Itu adalah salah satu contoh dari paragraf persuasi. Berdasarkan fungsi dan tujuannya. A. Paragraf pembuka. Paragraf pembuka adalah paragraf yang berada di awal sebuah karya tulis. Jenis paragraf pembuka berfungsi sebagai pengantar dan pengenalan isi kepada pembaca. Isi dari paragraf pembuka adalah pengantar dari isi bacaan atau karya tulis yang dijabarkan dengan lengkap pada paragraf-paragraf berikutnya. B. Paragraf penghubung adalah paragraf yang berada di tengah-tengah sebuah karya tulis. Jenis paragraf penghubung berfungsi sebagai penghubung antara paragraf pembuka dan paragraf penutup. Isi dari paragraf penghubung adalah inti dari karya tulis itu sendiri.
Segala sesuatu terkait inti dan wacana dari sebuah karya ada pada paragraf penghubung. C. Paragraf penutup. Paragraf penutup adalah paragraf yang berada di akhir sebuah karya tulis. Jenis paragraf penutup berfungsi sebagai penutup sebuah karya tulis itu sendiri. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.